ancam semuanya. Kontraktor Provinsi Jawa Barat yang tidak mengasuransikan seluruh pegawai kuli bangunannya, saya tidak akan bayarkan kontraknya. Kang Deddy Mulyadi dalam hal ini benar-benar serius untuk membangun Jawa Barat jauh lebih baik lagi dari sisi infrastruktur. Nah, bicara soal infrastruktur, bicara soal pembangunan, sebetulnya kalau kita melihat Kang Deddy Mulyadi yang backgroundnya bukan orang dari arsitek, bukan orang dari teknokrat, tetapi justru KDM lahir dari seorang petani ibunya dan anak tentara dari bapaknya. Dan KDM memang lahir dari dunia budaya, kesenian, dan jalanan. Tentu dari akademisi juga. Nah, kesemuanya ini menyatu dalam diri Kang Deddy Mulyadi. Sehingga kemudian ketika KDM benar-benar memikirkan infrastruktur, ini satu hal yang sangat luar biasa. Ini pemimpin yang benar-benar paham. Coba kita lihat intip terlebih dahulu bagaimana karya-karya Kang Deddy Mulyadi yang sangat luar biasa, teman-teman ya. Silakan. Jawa Barat, mari kita bersama-sama kita tata menjadi indah. Mata saya tidak pernah berhenti. Sepanjang jalan saya dari arah Subang kanan kiri saya lihat bangunan kumuh di mana-mana. Mantap, sebentar lagi jalan lingkar Kota Baru Parahyangan ke Citatah di Cipatat akan segera dibangun. Lanjut pantau ke lokasi. Halo teman-teman semuanya, ada kabar baru nih mengenai jalan lingkar Kota Baru Parahyangan Citatah. Menurut berita, mulai bulan April tahun 2026 ini, berarti itu bulan depan, sekarang Maret, berarti bulan depan akan ada pembebasan lahan dari Pemprov Jawa Barat. Dimulai dari stasiun kereta cepat Padalarang ke gerbang Kota Baru, kemudian dari wilayah Kota Baru ke Citatah di Kecamatan Cipatat ke arah Raja Mandala. Nah, sekarang saya akan memantau progres pembangunan jembatan yang kemungkinan besar akan jadi jalan lingkar Kota Baru Parahyangan Citatah. Oke, hari ini adalah hari Minggu tanggal 8 Maret 2026, hampir jam 5 sore. Mari kita pantau. Nah, posisi jembatannya di sana. Saya tidak akan terbang jauh-jauh. Jadi clear, bulan April berarti bulan depan mulai ada pembebasan lahan dari Pemprov Jawa Barat untuk jalur jalan alternatif Kota Baru Parahyangan ke Citatah. Pembebasan lahan sekali lagi dimulai dari stasiun kereta cepat ke gerbang Kota Baru, kemudian dari pedalaman Kota Baru ke arah Citatah di Kecamatan Cipatat, Bandung Barat. Mantap, sudah ada beritanya bulan April pembebasan lahan. Jadi untuk pembebasan lahan dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat untuk konstruksi oleh pihak Kota Baru Parahyangan. Seperti itu. Nah, itu jembatannya sudah terlihat teman-teman tuh. Wes, keren. Saya akan coba ke sana. Max altitude reached. Oh iya. Oke, let's go ke sana. Lihat perkembangan jembatannya. Nah, kemungkinan besarnya lewat sini karena nggak ada lagi jalur. Saya tadi jalan kaki dari gerbang, nggak ada lagi jalur. Kemungkinan besarnya ya ini. Bahkan ada netizen yang komen memang ini untuk jalan umum nantinya. Oh, sekitar 2 minggu lalu, bahkan kurang dari 2 minggu lalu saya mengupdate-nya, sekarang sudah mengupdate kembali. Nah, ini jembatannya teman-teman tuh. Oke, di sini aja di zoom. Geser sini. Nah, seperti ini jembatannya. Wow. Jalannya buntu baru sampai sana. Oh, berarti harus itu Oh, sepertinya ada turunan ke sana tuh. Tuh ada turunan ke sana. Atau nanti nanjak aja ke sana. Saya belum memantau dari jarak dekat.
soalnya nggak ada izin akses. Tadi jalannya ditutup. Nah pokoknya jalannya baru sampai sana buntu. Oke, dekati dulu. Max altitude reached. Oke. Max altitude reached. Nah seperti ini jembatannya. Oh jalannya bagus tapi masih buntu. Baru sampai sana. Oke jelas sekarang. Nah sekarang lihat ke arah utara, ke gerbang Kota Baru. Tadi saya jalan kaki dari gerbang Kota Baru. Nah ini nih. Nah sebelumnya saya nerbangin dari perkampungan di bawah sana. Nah ini jalan yang viral dulu. Oh. Nah itu ke arah utara, ke gerbang Kota Baru. Tadi saya jalan kaki dari sana. Oh ini jembatan yang paling panjang nih di sini. Ada IKEA juga di sini. Mungkin satu-satunya IKEA nih di Bandung Raya ada di Kota Baru Parahyangan. Nah itu ke sana ada gedung tertinggi yang sedang dibangun untuk Hotel Hilton kabarnya. Nah terlihat stasiun kereta cepat mana ya? Oh mendung mana ya? Oh itu samar-samar tuh. Tuh stasiun kereta cepat terlihat samar-samar. Nah ini wahana air, waterpark Wahu. Oke. Sudah jelas sekarang. Lihat dulu ke arah timur. Oh, tempat saya nerbangin di pemukiman penduduk di sana. Nah, ini bangunan yang paling besar di daerah Bumi Luhur. Kemungkinan ini untuk restoran, kafe, dan yang sejenisnya lah. Kemungkinan untuk itu. Saya pernah lihat maketnya. Gak sengaja pas lagi jalan, kebetulan maketnya lagi diangkut oleh mobil pick up dan berhenti di pinggir jalan. Kemudian saya melihat-lihat waktu tanggal 24 Februari lalu. Oke, putar lihat ke arah selatan. Oh di sini perbukitannya perbukitan gundul, udah nggak ada tanaman besar, semuanya sayuran. Oh ini ada genangan air, danau kecil ini. Saya tak akan jauh-jauh, di sini saja. Sekali lagi zoom di sini. Nah, seperti ini jembatannya. Jalannya sudah mulus tapi masih buntu. Ya, nanti nunggu pembebasan lahan dulu dong. Bulan April nanti mulai pembebasan lahan. Jadi sekali lagi pembebasan lahan itu dimulai dari depan stasiun kereta cepat Padalarang, kemudian ke gerbang Kota Baru. Nah dari sana, dari depan stasiun kereta cepat Padalarang, kemudian ke gerbang Kota Baru, dari gerbang Kota Baru kemudian dilanjut mulai dari sini sepertinya pembebasan lahannya. Nah dari sini langsung tembusnya ke Citata di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Oke, sebelum kembali, nah seperti ini, tinggal melanjutkan, jalannya sudah bagus. Nah, ada beberapa alat berat di sana. Oh, jalannya sudah bagus. Nah sekarang jalan ini ditutup, disterilkan. Saya nggak boleh lewat tadi oleh security. Ini jalan yang dulu viral. Oke, kembali saja. Nah itu ada genangan, bagian dari genangan Waduk Saguling. Karena sekali lagi Waduk Saguling itu tidak terkonsentrasi di area luas seperti waduk-waduk lainnya, tapi seperti jaringan akar area genangannya. Posisi saya di mana? Di situ tuh. Di sana tuh. Return to home. Itu. Wah, pas dekat genangan Oh, di perkampungan penduduk posisi saya. Nah,
Itu bagian dari genangan Saguling. Mendung habis hujan tadi sekarang sudah sore. Sekali lagi, Waduk Saguling itu tidak, area genangannya tidak terkonsentrasi di area luas seperti Jati Gede, Cirata, dan Jatiluhur, melainkan seperti jaringan akar, jadi kesana kemari. Nah, ini area genangan yang dekat Kota Baru. Di sana juga ada pangkalan udara, pangkalan Suparlan kalau nggak salah. Pangkalan udara Batu Jajar. Landing. Oh, drone-nya sudah di atas. Oh, area genangan Saguling. Di sebelah kanan layar ada lapangan golf. Oh, di sana tuh. Kota Baru masih luas sampai ke dalam sana tuh. Oke, turun. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Ada 5 hal yang aneh saat pembangunan infrastruktur di Jawa Barat. Apakah 5 hal aneh yang terjadi di Jawa Barat ini? Hal aneh yang pertama, saat pembangunan infrastruktur jalan di Jawa Barat, semua alat yang digunakan untuk mengaspal jalan adalah alat baru. Hingga tim INN Indonesia meriset lebih dalam. Mengapa semua alat yang bekerja di Jawa Barat untuk membangun infrastruktur adalah alat yang baru semua? Ternyata terbongkar sebuah alasan bahwa Kang Deddy Mulyadi memang tidak main-main dalam membangun Jawa Barat. Oleh karena itu, Kang Deddy Mulyadi dan juga Kepala Dinas PU tidak sembarangan memilih kontraktor. Ia memilih betul-betul yang ingin mensupport Jawa Barat. Oleh karena itu, pihak Pemprov Jabar memilih kontraktor yang dinilai sangat layak dan bertanggung jawab. Hingga alat-alat yang digunakan pun sangat baru. Semua itu dilakukan karena Kang Deddy Mulyadi betul-betul menggenjot percepatan dan perbaikan jalan di Jawa Barat. Karena ketika alat-alat yang digunakan adalah alat tua, maka itu bisa menghambat pembangunan jalan dan bisa saja target-target daripada Kang Deddy Mulyadi meleset jauh. Hal aneh yang kedua, pembangunan infrastruktur jalan di Jawa Barat diawasi ketat oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI, terutama pembangunan infrastruktur yang ada di kabupaten maupun di pelosok desa. Dipimpin dulu guys sebelum bekerja, dikawal terus, hanya di era KDM pembangunan dikawal oleh para TNI yang selalu di hati. Terima kasih. Semangat membangun negeri, masih pelaksanaan pengkhotmikan jalan program KDM bersama dengan TNI. 7 kilo target kita. Semangat mengkinclongkan Jawa Barat, bagian Sukabumi, bagian ujung Genteng, Pangumuhan. Maka dengan turunnya para TNI mengawasi pembangunan jalan di Jawa Barat, percepatan yang ditargetkan Kang Deddy Mulyadi rampung 2026-2027 kini sudah terlihat di depan mata. Karena hingga sampai dengan saat ini, pembangunan infrastruktur yang ada di Jawa Barat terutama jalan provinsi sudah rampung hingga 97%. Hal aneh yang ketiga, yang jarang terjadi di provinsi lain adalah transparansi anggaran. Di Jawa Barat, pajak-pajak kendaraan 100% dikembalikan Kang Deddy Mulyadi dalam pembangunan infrastruktur jalan. Oleh karena itu, melalui media Kang Deddy Mulyadi mulai dari TikTok, Instagram, dan juga Facebooknya, dana pajak masyarakat Jawa Barat yang bersumber dari kendaraan setiap harinya diumumkan
Saldo kas yang ada dan berapa jumlahnya yang terpakai. Berikut ini sebagai contohnya. Assalamualaikum wargi Jabar. Berikut ini kami sampaikan posisi saldo kas RKUD Provinsi Jawa Barat hari Kamis tanggal 29 Januari 2026. Realisasi penerimaan sampai dengan pukul 5 sore ini adalah sebesar 28.718.921.126 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Pajak kendaraan bermotor sebesar 13.908.793.300 rupiah. Bea balik nama kendaraan bermotor sebesar 13.988.809.900 rupiah. Pajak air permukaan sebesar 454.785.800 rupiah. Opsen pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 34.953.361 rupiah. Retribusi daerah sebesar 188.201.085 rupiah. Lain-lain PAD yang sah sebesar 443.377.680 rupiah. Sedangkan pengeluaran sebesar 637.070.539 rupiah. Dan rincian sebagai berikut. Belanja pegawai sebesar 252.607.539 rupiah. Belanja barang dan jasa sebesar 3.400.000 rupiah. Belanja modal sebesar 381.063.000 rupiah. Sehingga jumlah saldo kas sampai dengan saat ini adalah sebesar 152.970.574.184 rupiah. Demikian wargi Jabar, update posisi rekening kas umum daerah hari ini. Selamat beraktivitas, semoga selalu menjadi insan yang istimewa. Hatur nuhun. Jikalau semua pemerintah daerah melakukan satu hal ini, apa yang telah dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, saya yakin dan percaya tidak ada masyarakat yang malas membayar pajak di Indonesia ini. Karena pos-pos keuangan yang dikeluarkan masyarakat terarah dan jelas di mana dana itu digunakan. Transparansi seperti inilah yang sebenarnya sangat diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Hal yang keempat, Kang Deddy Mulyadi hanya butuh 1 tahun untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur jalan, khususnya untuk jalan provinsi. Jadi ketika Kang Deddy Mulyadi sudah menjabat 1 tahun lamanya, yang saat ini baru memasuki bulan ke-10, tinggal 2 bulan lagi diyakinkan pembangunan jalan-jalan provinsi di Jawa Barat akan tuntas. Setelah itu, beriringan di 2027 akhir, maka dipastikan semua jalan terkoneksi di mana-mana, baik itu jalan tol, jalan pedesaan, jalan kabupaten, dan jalan provinsi, semua sudah terkoneksi. Inilah visi Kang Deddy Mulyadi yang sangat luar biasa, dan itu dilatar belakangi Kang Deddy Mulyadi sebagai pemimpin visioner di Jawa Barat. Hal aneh yang kelima, dan ini juga jarang terjadi di provinsi-provinsi lain, di mana jalan-jalan provinsi yang ada di Jawa Barat itu tingginya bahkan 2 jengkal. Assalamualaikum Sampurasun. Wah, gila nih, jalan provinsi makin permanen ya. Tuh lihat teman-teman, wih, tebal bener. Ada corannya, tuh, ada corannya dan wih, aspalnya hampir 1 jengkal nih. Hebat nih. Ketebalan jalan yang ada di Jawa Barat susah untuk disaingi oleh provinsi-provinsi lain saat ini dengan fakta yang ada di lapangan. Berikut fakta-fakta aspal atau jalan infrastruktur yang terjadi di Jawa Barat saat ini. Anjir, luar biasa ini. Pengaspalan sampai double. Buset. Oh kakak, Jawa Barat istimewa. Pokoknya mampira se-Indonesia. Tuh mantep ya, jalan tanjakan yang sempat viral ya Beh ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah di era KDM ya, di mantap. Terima kasih Kulcor Beton ya. Mantap, sangat luar biasa. Yang sempat viral di sini macet terus ya Beh. Iya macet. Kalau misalkan hari raya itu ya. 100 meter kita macet di sini. Kerja asalnya sekarang udah bagus. Jalan ini mah tinggal ya, ke arah Jatigede geus alus ya. Hasil gogorowokan jeung warga di medsos. Nah, halus ada apa? Pak Deddy, Gubernur Jawa Barat, hatur nuhun. Hasil gogorowokan jeung warga di medsos. Tuh, ke arah Jatigede, halus enak mah, keren. Nuhun Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi, halus enak malah. Program KDM. Program KDM. Mantap. Saat ini. Mantap.
Demikianlah 5 hal aneh yang terjadi saat pembangunan jalan atau infrastruktur yang ada di Jawa Barat. Jika para sahabat INN Indonesia punya pendapat lain tentang 5 hal aneh ini, silahkan komen di kolom komentar yang ada di bawah ini. Thanks for watching this video. Success for you all and see you on top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya memimpin Jawa Barat dengan 35 triliun, bagi saya bukan kebanggaan. Tapi saya memimpin Jawa Barat yang hari ini real kondisi keuangannya hanya 26 triliun. Tapi bisa membebaskan pendidikan SMA gratis, bisa membangun jalan sampai pelosok, bisa membangun rumah rakyat miskin, bisa menyiapkan generasi ke depan untuk dia bisa kuliah. Baik, itu dia teman-teman, hal-hal yang teman-teman bisa lihat, bisa saksikan dari bagaimana pembangunan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sekali lagi saya sampaikan, karya Kang Deddy ini untuk membangun Jawa Barat, membangun tata kelola, membangun tata ruang, dalam slogan yang beliau sampaikan yaitu lembur diurus, kota ditata. Ini yang beliau ucapkan loh, itu benar-benar terjadi ya. Prosesnya bukan hanya sekadar berjalan, tetapi mengalami progresivitas, mengalami perubahan yang sangat pesat sekali. Itu baru di era kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi yang baru jalan 2 tahun ya. Ini memang benar-benar harus kita akui bahwa sosok Deddy Mulyadi walaupun bukan orang yang lahir dari teknokrasi, beliau bukan arsitektur. Justru yang memiliki background arsitek sebelumnya Pak Ridwan Kamil. Tetapi benar-benar KDM dalam hal ini memberikan sindiran keras kepada RK tentang bagaimana caranya memimpin, tentang bagaimana mestinya seorang gubernur bersikap, membuat kebijakan, berinovasi, membuat gagasan, dan mengimplikasikan semuanya dalam bentuk pembangunan yang real. Dalam perjalanannya tidak selalu mulus ya. Tetapi kita bisa melihat dampak-dampak dan hasil dari apa yang telah dilakukan itu benar-benar terasa. Tidak perlu kemudian saya tunjukkan begitu banyak hal. Teman-teman tentu sudah mengetahui itu di internet, sudah mengetahui itu di kabar-kabar ya. Itu luar biasanya Kang Deddy Mulyadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah kira-kira teman-teman pembangunan karya Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat yang selama ini sangat-sangat menakjubkan. Saya saja sebagai Gen Z di sini melihat karya pembangunan Kang Deddy Mulyadi itu sangat-sangat luar biasa sekali. Sangat-sangat keren sekali. Sangat-sangat mantap, sangat-sangat keren. Dan ketika saya melihat tentang bagaimana cara KDM membangun, cara KDM memimpin, wah itu luar biasa lah. Satu hal yang mungkin orang melihat gampang banget ya, tinggal bangun-bangun, tetapi tidak semudah itu. Apalagi ketika KDM berhadapan dengan orang-orang di Bangli, ketika Kang Deddy Mulyadi dihadang, ketika Kang Deddy Mulyadi didemo, itu kan dalam pembangunannya. Kenapa? Karena ya benar-benar Kang Deddy Mulyadi harus menertibkan mereka juga, bukan hanya sekadar memberikan instruksi pembangunan. Nah ini yang kadang-kadang keadaan yang kita membuat kita bertanya gitu, membuat kita bertanya-tanya kenapa Kang Deddy Mulyadi bisa sehebat itu, bisa sekeren itu gitu. Gitu ya kira-kira ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.